Mutu semua, yang ngomong aja yang bilang buka itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Borderline Graphic Interface dengan saya sendiri, nama saya Fadlan Garudin Lubis. Nama saya Berkah Suryo Fatur Rahman. Nama saya Jidni Ilman. Nama saya Muhammad Afif Ferdiansyah. Oke, pada malam hari ini ingin menjelaskan tentang materi tentang Borderline Graphic Interface. Pengertian dari user interface. User interface itu adalah mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Antarmuka pemakai user interface dapat menerima informasi dari pengguna user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan satu solusi. Contoh konsep luas user interface mencakup aspek interaktif sistem operasi komputer, perkakas tangan, operator kontrol mesin berat, dan proses kontrol. Pertimbangan desain yang berlaku saat membuat user interface berkaitan dengan ergonomik dan psikologi. User interface yang ada untuk berbagai sistem dan menyediakan cara. Yang pertama ada input, memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sistem. Yang kedua ada output, memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Nah, ada macam-macam user interface. Yang pertama ada graphical user interface atau GUI, menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua ada text based, menggunakan sintaks atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Nah, ada tipe-tipe interaksi dengan user. Ada 5 tipe utama interaksi dengan user. Yang pertama direct manipulation, yang kedua menu selection, yang ketiga from fill in, yang keempat command language, yang kelima natural language. Nah, yang pertama itu direct manipulation itu interaksi secara langsung dengan objek pada layar, misalnya delete file dengan menggunakan memasukkannya ke trash. Contoh video games yang terlalu berlebihan itu bisa membuat laptop menjadi lagging gitu, kayak laptopnya nggak sanggup RAM-nya, terus jadi nge-lag. Nah, itu cocoknya dihapus, diganti sama game yang lebih masuk ke dalam spek laptopnya tadi, agar dia grafiknya tidak lemot, tidak ngeblur. Contoh, ketika game PUBG dipasangkan kepada HP yang RAM-nya 2 GB. Nah, itu sudah tidak memungkinkan, bisa-bisa HP-nya meledak nanti. Oke, yang kedua pada menu selection. Menu selection itu dia berbentuk menu, memilih perintah dari daftar yang disediakan. Misalnya saat klik kanan, misalnya pada laptop teman-teman pada laptop pada umumnya, ketika kita klik kanan ada menu-menu refresh, display, view, atau yang lain-lain lah. Nah, yang ketiga ada from fill in, pengisian form. Contoh from fill in ini stack control, memasukkan data yang sederhana, mudah dipelajari. Kekurangannya itu memerlukan banyak tempat di layar, harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. Command language itu perintah tertulis. Jadi contohnya kayak operating system. Itu kan di dalam operating system itu harus ada yang diperintah, harus ada yang dikomen agar jadi suatu sistem gitu. Kelebihannya pemerintah ketika diketikkan langsung pada sistem, ya bisa diterapkan pada terminal di device mana saja gitu. Misalnya device Unix, DOS gitu. Contoh sistemnya ketika kita copy file dan rename file itu kan langsung itulah contoh dari command language, perintah tertulis. Natural language yaitu perintah dengan bahasa alami.
menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contohnya search engine di internet. Nah, jadi ketika kita menggunakan Google, kita search di engine, misalnya kayaknya kita cari pengertian user interface itu apa. Nah, keluar kan. Nah, itulah dari perintah dengan bahasa alami. Kemauan kita sendiri user sendiri yang ingin mencari gitu. Bebas menggunakan kata apapun. Oke, bahasa dalam user interface. Tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user dapat mengerti dan menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini, penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian karena bahasa merupakan alat komunikasi tertua, kedua gestur yang dipakai orang untuk komunikasi sehari-hari. Tanpa bahasa, kadang icon bisa tidak dapat dijelaskan maknanya, sebab tidak semua lambang icon bisa bersifat universal. Meski penting, namun sayangnya kadang penggunaan bahasa seperti pemilihan istilah sering dianggap kurang begitu penting. Bahasa sering menjadi suatu yang nomor dua ketimbang elemen-elemen interface lainnya. Nah, sangat pentingnya bahasa pada user interface ini ya, karena bahasa dapat mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang satu dengan sistem yang lain agar jadi sistem yang padu gitu. Nah, bahasa dalam user interface kita lanjut lagi, ya search atau find, remove atau delete, kantong belanja atau keranjang belanja atau kantong belanja atau keranjang belanja. Nah, ini merupakan salah satu dari yang tipe-tipe interaksi dengan user tadi. Nah, search atau find. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Berkah Surya Faturrahman. Dari sini. Human Computer Interface atau HCI. Nah, yang pertama ada interaksi antar end user, pengguna komputer dengan komputer. Yang kedua ada komputer perlu dibuat agar bisa digunakan semudah mungkin. Latar belakang, semakin banyak orang yang mengoperasikan komputer, meminimalisir resiko membuat kesalahan kita mengoperasikan komputer. Tujuan utama HCI yaitu untuk memungkinkan komunikasi bolak-balik antara pemakai dan komputer. User friendly. HCI harus bersifat user friendly, yaitu membantu end user. Yang kedua mudah dipelajari, dan yang ketiga mudah digunakan. Jenis interface. Nah, ini klasifikasi umum. Yang pertama ada common different interface, yang kedua ada menu different interface, yang ketiga ada direct manipulation interface, yang keempat ada user interface management system atau UIMS. Yang kelima ada special purpose interface. Nah, ini common different interface. Interface yang dikendalikan dengan by command atau dengan perintah. Kayak CMD ini. Ya, contohnya ada pada di bawah ini ya, CMD-nya. Next. Menu different interface. Interface yang dikendalikan menu. Ada beberapa alternatif bentuk menu. Nah, nih, seperti ini ada contohnya. Ada menu-menunya. Oke. Menu different interface. Nah, ini apa? Pull down menu contohnya. Ya, jadi pull down menu itu ketika kita klik menunya, dia pull down ke bawah. Nah, itulah contoh menu pull down menu tadi. Kayak kita klik, dia keluar ke bawah, new, open, save, save as. Oke, next. Direct manipulation interface. Interface yang bisa dimanipulasi secara langsung. Nah, ini contohnya seperti ini. Apa ada? Contohnya seperti inilah Microsoft Faces yang bisa dimanipulasi secara langsung. Nah, ketika kita membuka filenya, nah itu kan ada
more files, data anggota. Nah, kita klik OK, kita bisa manipulasi filesnya. Di situ terdapat interface juga di dalamnya gitu. Next. User Interface Management System. Tujuannya adalah menciptakan suatu cara agar bisa diadakan atau diperoleh interface yang konsisten yang mempunyai eye look, rupa dan feel, rasa. Bukan. Mempunyai anjir. Yang sama untuk sejumlah aplikasi yang berbeda di dalam sistem yang sama. Contoh User Interface Management System. Yang pertama Apple Macintosh, yang kedua OSF, motif dari Open System Foundation, dan yang ketiga OpenLook dari Sun untuk AT dan T, dan yang keempat Windows dari Microsoft. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zidni Ilman ya. Ya, bagaimana UIMS mencapai tujuan? Memberikan set-set fasilitas standar untuk penanganan dialog pemakai. Misal, Widget memberikan komponen standar dasar interface. Bisa digunakan oleh programmer sebagai set alat. Memberikan beberapa software standar yang mengelola cara yang digunakan oleh setiap program aplikasi untuk menggunakan interface itu. Set-set aturan mengatur cara tertampilnya atau cara bertindaknya berbagai fasilitas. Contoh, aturan tentang pengoperasian mouse. Pertama, klik tunggal untuk memilih item. Klik ganda untuk mengaktifkan item. Tarik mouse dengan masih menekan tombolnya untuk memilih semua item yang dilewati oleh kursor. Sebagian besar UMS kegunaan umumnya didasarkan pada sistem windowing memanfaatkan OIMP atau window, icon, menu, dan pointer. Contohnya seperti gambar di bawah. Special Purpose HCI. Dua jenis utama Special Purpose HCI adalah General Purpose Computer bisa digunakan, namun beberapa bagian HCI disediakan atau diberikan oleh hardware dan software khusus, yaitu seperti mesin cache dan alat pencatat kehadiran. Kedua, komputer dipasangi beberapa peralatan kegunaan khusus di dalamnya dan dikontrol oleh interface yang spesifik untuk kegunaan atau tujuan itu. Graphic User Interface atau GUI. GUI adalah HCI yang didasarkan pada tampilan grafis. Paling umum dijumpai pada PC yang dipasangi adaptor grafik yang mampu mendukung grafik beresolusi tinggi. Software yang mengontrol suatu window yang didasarkan pada HCI seperti yang diberikan atau disediakan oleh interface disebut Windows Manager atau Windows Management System. Keberhasilan komputer GUI semakin meningkat minat pengguna komputer yang digunakan bersama media lain seperti video dan digital sound. Keunggulan GUI. Saat ini interface yang banyak digunakan dalam software adalah GUI atau Graphical User Interface. GUI memberikan keuntungan seperti mudah dipelajari oleh pengguna yang pengalaman dan menggunakan komputer cukup minim, berpindah dari satu layar ke layar yang lain tanpa kehilangan informasi, dan akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa macam tugas atau keperluan. Karakteristik GUI. Window adalah penjelasannya itu beberapa window yang bisa ditampilkan yang bisa menampilkan informasi-informasi berbeda sekaligus pada layar. Icon itu mewakili informasi yang berbeda setiap icon untuk file, icon folder atau icon yang untuk program tertentu. Menu
menawarkan perintah-perintah yang disusun dalam menu tanpa harus mengetik. Pointing, alat penunjuk seperti mouse untuk memilih pilihan pada layar. Grafik, gambar yang dicampur dengan teks dan pada display yang sama untuk menyajikan informasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Apip Herdiansyah. waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bapak Afif Ferdiansyah, SPD MPD. Graphical User Interface atau GUI. Contoh sistem GUI. Pertama, Apple Macintosh. Kedua, Microsoft Windows pada IBM PC. 3, OpenLoop. Dan pindah dan. Nah, Graphic User Interface atau GUI. Pertama, contoh sistem GUI. Pertama, Apple Macintosh. Kedua, Microsoft Windows pada IBM atau PC. Ketiga, OpenLoop pada workstation unik. Keempat, KDA GN. Ini Google Chrome kali ya. Pada Linux. Ini salah satu contoh pengorbanan software GUI. Pengorganisasian software GUI. Pertama, Windows Libraries. Terdiri dari set-set operasi standar yang dapat digunakan oleh software tingkat yang lebih tinggi untuk berinteraksi dengan GUI. Interact function. 2, terdapat objek-objek grafis yang disebut widgets. Application Program Interface atau API Toolkit. Pertama, ada Windows Library tidak digunakan secara langsung, namun disediakan toolkit yang memungkinkan pengkonstruksian GUI dari set-set widget standar. 3, toolkit ini menyediakan application program interface, yaitu fungsi-fungsi untuk mengkonstruksi widget atau memanipulasi komponen GUI yang lain. Yang ketiga, program dikatakan call toolkit function. Windows Manager. Pertama, setiap program aplikasi memanggil secara langsung toolkit untuk memanipulasi widgetnya sendiri. Kedua, tugas Windows Manager adalah melakukan pengontrolan dan pengkoordinasian menyeluruh terhadap aktivitas suatu program aplikasi, agar misalnya suatu aplikasi tidak mengganggu widget dalam Windows kepunyaan aplikasi lain yang saat itu menggunakan layar tampilan yang sama. Widget GUI diciptakan, dioperasikan, dan dihapus atau dikeluarkan oleh software aplikasi melalui toolkit API. Contoh widget GUI: A. Box field, B. Table field, C. Button, D. Radio field, E. Toggle field, F. Bar field, G. Scroll bar, H. Slide bar. Ini adalah contoh dari widget GUI. Desktop metaphor. Metodologi building pada game untuk lebih memudahkan user memahami penggunaan GUI. Metaphor sama dengan analogi atau kemiripan objek visual pada desktop gratis dengan objek sebenarnya. Contoh, icon recycle bin. Dengan gambar tempat sampah, dengan melihat ikon tersebut, maka asosiasi kita adalah tempat untuk membuang dokumen atau file. Paket grafik. GUI akan lebih bermanfaat ketika digunakan untuk aplikasi yang bersifat visual. Contoh, graphic package software atau software paket grafik. Ada dua jenis paket grafik. Pertama, painting package. Contoh, MS Paint dan Mac Paint.
ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan seniman dan perancang grafik dalam pembuatan desain visual kreatif. Kedua, menghasilkan tampilan bitmap yang berkualitas baik dalam hitam putih maupun berwarna. Kedua, drawing package contoh CorelDRAW dan MS Visio. Pertama, cenderung mempunyai orientasi teknis dengan pengontrolan yang ketat atas skala dan dimensi. Kedua, cenderung merupakan tampilan yang tersimpan sebagai scalable object. Sekian dari